Yang ini cek. Ini saya bawa aja. Ya, Saya bawa ganti aja. baterainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sempat hujan besar tadi. Hujan enggak di sini tadi? Masya Allah, tapi alhamdulillah selamat datang di Taman Surga hari ini. Semoga dengan kita memaksakan langkah kita untuk hadir di tempat ini, sampainya pula nanti kelak di surga Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, insya Allah kita melanjutkan suratul Lail. Namun sedikit untuk diulangi, karena suratul Lail pada waktu pertemuan yang lalu tidak sampai diselesaikan. Iya, kalau tidak keliru hanya sampai ayat 7 waktu itu. Namun saya sampaikan dengan singkat pengulangannya, 5 menit atau 10 menit pengulangan dari pertemuan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Lail itu adalah surah Makkiyah, surah yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah. Dan ayatnya ada ihda wa ishruna ayat. Ayatnya itu ada 21 ayat. Ya. Selanjutnya suratul Lail ini para alim ulama berkaitan dengan sebutan bahwa turunnya suratul Lail yakni dengan kaitannya Abu Bakar As-Siddiq. Saya sudah menyampaikan di pertemuan yang lalu tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, terutama di dalam masalah infaknya, menyelesaikan ataupun membagi ataupun membebaskan daripada budak-budak yang ada dengan harta yang dimilikinya. Nanti ada kata-kata fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna dan selanjutnya. Saya sampaikan di sini, ini adalah sumpah yang Allah sampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala ayat pertama, wal laili idza yaghsha. Ya. Wan nahari idza tajalla. Wal laili idza yaghsha. Demi malam atau waktu malam apabila yaghsha. Yaghsha itu artinya ya menutupi ataupun sudah tidak bisa melihat apa-apa, demi malam yang sudah mulai gelap. Ini pernah saya sampaikan. Dan apa, dengan kesunyiannya, dengan kesepiannya, maknanya demi waktu malam dengan khasnya malam. Ibu bisa tahu khasnya malam itu apa? Gelap, sunyi, sepi, ya, itulah gelap dengan khas malam. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Subhanallah. Dan demi siang apabila tajalla. Tajalla itu terlihat terang benderang, apapun aktivitas itu bisa dilihat. Itu wan nahari idza tajalla. Ini sumpah Allah Subhanahu wa taala. Iya, demi malam, demi siang. Kenapa? Dua waktu ini kita tidak bisa melepaskan daripada siang dan malam. Namun seolah-olah dengan menyebutkan malam punya khas, siang punya khas.
biasanya kalau siang beribadah dengan apa? Dengan cari nafkah atau mencari ilmu. Lalu malam biasanya dilakukan untuk ibadah. Masya Allah. Kenapa? Ada khas malam yang terindah. Sampai waktu yang terindah pada malam hari itu adalah waktu tahajud sepertiga malam itu. Yang saya pernah menyampaikan keutamaan dari beberapa tahajud diantaranya apa. Namun Allah bebas mau sumpah dengan makhluknya pun tidak apa-apa. Tapi kalau kita bersumpah hanya atas nama Allah saja, atau dengan menggunakan asmaul husna boleh. Iya. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Selanjutnya wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Ini adalah Allah bersumpah dengan Adam dan Hawa. Zakar Adam, Hawa itu adalah untha. Ada yang mengatakan demikian. Demi Adam dan Hawa. Itu jawaban pertama. Ada juga wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Allah bersumpah dengan ciptaannya dari semua laki-laki dan wanita. Kan manusia itu ada dua, ada laki dan ada perempuan. Dan Allah bersumpah dengan ciptaannya baik laki-laki atau perempuan. Subhanallah. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Ada juga mengartikan sumpah Allah di sini adalah dari semua makhluk Allah, baik yang jantan atau betina, baik yang laki atau perempuan. Kenapa? Karena semuanya yang Allah ciptakan itu berpasang-pasangan. Dan Allah bersumpah, demi makhluk-makhlukku yang Allah ciptakan, baik jantan atau betina, baik laki atau perempuan. Itu adalah sumpah Allah. Jadi Allah bersumpah dengan tiga hal. Malam dengan khasnya malam, siang dengan khasnya siang, malam apabila telah gelap, siang apabila telah memperlihatkan terangnya. Lalu dan Allah pun bersumpah dengan semua ciptaannya yang laki dan perempuan, atau yang jantan atau betina. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Kalau sumpah pasti ada kesananya, apa yang disumpahinya. Misalnya ketemu, mah demi Allah mah, demi Allah mah, apa? Enggak, cuma mau demi Allah aja. Berarti tidak ada jawabul qasam. Pasti misalnya, Bapak Hakim demi Allah saya, Bapak Hakim demi Allah saya. Apa? Enggak, saya cuma begitu saja. Berarti ketika ada kata-kata demi Allah, ketika ada qasam, maka ada jawabul qasam. Kira-kira apa yang disumpahinya? Apa yang disumpahi oleh Allah? Allah katakan, ini sudah saya sampaikan di pertemuan lalu, dengan menyebutkan inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Allah katakan dengan sumpah yang tiga ini, Allah tegaskan inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian itu, gerakan kalian itu berbeda-beda. Niat kalian itu berbeda-beda, kehendak kalian itu berbeda-beda. Syatta. Coba kalau ibu, punten. Misalnya ibu lagi jalan, ada perempatan. Di sini ada jalan mau kemari, di sini ada jalan ke sana, dari sana jalan ke sini, dari sini jalan ke sini. Begitu nanti lampu merah, diatur nggak lampu merah itu? Begitu hijau ini, yang ini maju. Begitu hijau ini, yang ini maju. Punten, saya tanya, kira-kira semua satu tujuan nggak? Ada yang syatta, berbeda-beda, bahkan menjauh. Subhanallah. Coba di tol. Ketika kita mau ke Bandung, yang dari Bandung ada nggak yang arah ke Jakarta? Syatta. Coba kalau semua manusia satu tujuan semuanya. Ngaji-ngaji sedunia. Iya. Sholat-sholat sedunia. Makan-makan sedunia. Kayaknya nggak ada. Maka syatta. Syatta. Satu kesepakatan yang sempurna dan disatukan. Itu hanyalah Islam. Ramadan full semua saum. Hebat kan Islam? Subhanallah. Lagi haji semua kumpul hari Arafah, full semua di Arafah. Iya kan? Rasulullah katakan al-hajju Arafah, al-hajju Arafah. Masya Allah, disatukan. Ketika Idul Fitri, semua full Idul Fitri. Idul Adha, full semua Idul Adha. Tapi, punten, ini hanyalah agama Islam saja yang memiliki persatuan seperti itu. Sampai ketika sholat, semuanya sama-sama menghadap kemana? Kiblat. Subhanallah, disatukan. Memang Islam itu adalah agama bersatu. Agama yang tidak boleh dipecah-pecah. Karena apa? Dalam naungan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di sini maksudnya inna sa'yakum lasyatta. Subhanallah. Manusia ini yang ada di muka bumi ini memiliki keinginan yang berbeda-beda. Syatta. Syatta itu artinya dengan mengatakan mukhtalifah wa mutaba'idah. Berbeda-beda, kadang-kadang jauh menjauh. Ada orang yang bagaimana caranya menjadi dirinya soleh, berusaha untuk jadi soleh. Ada orang gimana caranya untuk menjadi
Penipu ulung, belajar bagaimana cara nipu. Mau lewat SMS penipuannya, mau lewat internet, mau lewat telepon, mau lewat banyak penipuan-penipuan kan? Itu syatta. Ada orang yang gimana caranya mengumpulkan harta yang baik, yang soleh, yang halal untuk infak. Ada orang yang gimana caranya mengumpul harta sebanyak-banyaknya untuk memuaskan nafsunya. Ada syatta. Ada orang pagi-pagi begini gimana caranya harus mendapatkan cerita baru dengan bacaannya, dengan sinetronnya, dengan apa buku novelnya misalnya. Tapi ada juga begitu pagi-pagi hari ini sudah mengharapkan gimana caranya untuk mendapatkan ilmu syariat. Syatta. Inna sa'yakum la syatta. Sesungguhnya niat dan yang namanya usaha seseorang itu pasti berbeda-beda. Tidak ada sama, semuanya beda-beda. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang ke depan, ada yang ke belakang, ada ke atas, pokoknya segala macam. Inna sa'yakum la syatta. Iya, tapi pastinya kalau niat yang berbeda, hasilnya pun berbeda. Tidak usah jauh-jauh Bunda. Sekarang Bunda duduk di sini, di tempat ini, Masya Allah, meninggalkan rumahnya untuk hadir di pengajian. Kira-kira kalau Allah memperlihatkan pahala masing-masing di antara Bunda dari mulai kanan saya terus sampai kiri saya semuanya ini, Masya Allah, kira-kira pahalanya sama nggak kita semuanya? Pahalanya sama nggak? Tidak. Yang sama niatnya pun pahalanya bisa beda. Kenapa? Karena Allah lihat dalam hadis Rasulullah SAW dengan mengatakan inna idhamil jaza ma'idhamil bada. Maknanya apa? Semua walaupun duduk di tempat ini, hadir di majelis ini, dengerin pengajian ini, insya Allah kalau diperlihatkan nilai pahalanya, kalau diperlihatkan beda-beda. Ada memang yang semalamnya nyenyak tidurnya, Masya Allah, lalu tidak tahajud, lalu datang ke pengajian ini, bagus, pahala luar biasa. Ada yang semalam, Masya Allah, capek ngurusin anaknya yang sakit, kurang tidur nggak kira-kira? Kurang tidur, tapi bisa sempat datang ke pengajian, Masya Allah, berarti lebih besar pahalanya. Kenapa? Semalamnya kurang tidur masih sempat ngaji. Hebat gitu. Ada yang ternyata ngurusin anaknya semalam, setelah itu sempat tahajud juga, waktunya istirahat dia tahajud, sempat hadir juga ke pengajian ini, lebih besar lagi pahalanya. Besar lagi pahalanya. Setelah itu udah anaknya sakit, tahajud sempat mau ke pengajian, hujan, dia harus bergegas pakai hujan-hujanan segala. Subhanallah, lebih besar lagi pahalanya, lebih besar lagi, Masya Allah. Datang ke tempat ini pun pada duduk semuanya, tapi begitu duduk yang satu konsentrasi memahami, yang satu begitu duduk langsung innalillah. Iya, subhanallah. Kira walaupun pahalanya sama, maksud saya dapat pahalanya, dapat, tapi punten hasilnya beda Bunda, beda. Jadi sekarang ini sekecil apapun itu akan bisa membedakan apa? Pahala. Inna sa'yakum lasyatta. Boro-boro yang beda niat, boro-boro yang beda arah, yang satu arah saja, satu niat saja, hasilnya bisa apa? Beda. Masya Allah. Seperti itu. Iya, hasilnya bisa beda. Luar biasa. Inna sa'yakum lasyatta. Beda-beda. Ada yang punya harta, beda niatnya. Ada yang punya harta, niatnya ke kanan. Ada yang punya harta, niatnya ke kiri. Macam-macam. Naudzubillah. Seperti itu. Inna sa'yakum lasyatta. Lalu Allah katakan, fa amma man a'ta wattaqa. Nah, ini dia contohnya. Fa amma man a'ta wattaqa. Adapun mereka yang telah a'ta itu apa? Memberi, berinfak, bersedekah. Wattaqa. Lalu dia punten, wattaqa ini adalah apa yang dilakukannya karena ketakwaan. Apa yang dilakukannya karena kecintaan kepada Allah, bukan mengharap pujian dari orang, bukan mengharap apa? Senyuman dari orang atau tepuk tangan dari orang atau angkat jempol dari orang, bukan. Fa amma man a'ta wattaqa. A'ta itu artinya memberi kepada siapapun karena ketakwaan. Memberi senyumannya karena ketakwaan. Ada nggak memberi senyuman karena ketakwaan? Ada nggak memberi senyuman agar dia baik juga sama kita? Ada nggak begitu? Ah, kasih senyum ah, dia kan banyak durian di rumahnya, siapa tahu nanti ngasih durian ke saya. Begitu datang, assalamualaikum bapak, kabar, tahu dia lagi banyak untung. Subhanallah. Pokoknya, nah punten, senyuman yang ada apabila dilontarkan bukan karena niat takwa, tidak dapat hasilnya.
Jadi fa'amma man a'ta, siapa yang telah memberi apa yang dia miliki, senyumannya, nasihatnya, ucapan baiknya, sedekahnya, rizkinya, wattaqa, karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan, punten, ini adalah yang sangat baik. Fa'amma man a'ta wattaqa, adapun mereka yang berinfak, yang memberikan apa yang dimilikinya, apa saja, lalu dia takwa kepada Allah. Maksudnya apa? Karena ketakwaan kepada Allah. Wasaddaqa bil husna, wasaddaqa, dan dia ini, masya Allah, wasaddaqa bil husna, dia ini sangat percaya sekali terhadap kebaikan. Maksudnya wasaddaqa bil husna ini adalah pegang baik-baik dan percaya terhadap hari akhirat, kalau sesungguhnya apa yang diucapkannya, apa yang dilakukannya akan dapat pahala. Wasaddaqa bil husna, dia percaya dengan surga yang ada. Dia percaya apa yang telah dilakukannya akan dapat apa? Akan dapat upahnya di sana. Wasaddaqa bil husna. Wasaddaqa bil husna. Saya ulangi lagi. Lihat. Fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang memberi karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, karena mengharap dirinya agar menjadi takwa, lebih dekat dengan Allah. Fa amma man a'ta wattaqa. Lalu apalagi? Wasaddaqa bil husna, dan dia yakin dan percaya apa yang telah dilakukannya itu adalah akan dapat imbalan dari Allah. Jadi dia ini kalau sudah yakin dapat imbalan dari Allah, tidak perlu dapat imbalan dari manusia. Maksudnya tidak perlu berharap imbalan dari manusia. Kenapa? Kalau imbalan manusia mungkin masih bisa terbatas, tapi kalau dari imbalan dari Allah, bagaimana? Tidak mungkin bisa membatasinya. Tidak tahu. Subhanallah. Ada sahabat memang karena ikhlas, kalau bunda berinfak lalu mengharap gantinya di dunia, rugi. Wasaddaqa bil husna. Jadi syarat daripada infak yang kita kerjakan, wasaddaqa bil husna. Iya. Kalau fa'amma man a'ta, siapa yang memberinya, wattaqa, kalau benar-benar wattaqa, mengharap ridha Allah, mengharap Allah yang menggantikannya. Makanya Allah katakan wasaddaqa bil husna. Syarat-syarat untuk bersedekah itu saddaqa bil husna, harus yakin bahwa yang digantinya itu adalah punten, atau yang menggantikannya itu adalah siapa? Allah. Allah. Kalau Allah sudah mengganti, masya Allah, mau di dunia nggak bisa dipikirkan, min haitsu la yahtasib, mau di akhirat juga tidak bisa diterka. Subhanallah. Iya, ada kisah yang sangat baik sekali disampaikan oleh salah seorang ulama yang sangat luar biasa, ahli mufassirin. Subhanallah, beliau dengan menyebutkan, jadi ada orang yang sedang di rumah sakit, lalu dia perlu dana segala macamnya, dana waktu 10.000 real, iya, 10.000 real. Setelah itu dia perlu 10.000 real, tanpa ada kesulitan dia langsung bawa cek, dia tulis 10.000 real, ambil, serahkan. Terus kata yang di sampingnya, Syekh, dilengkapin aja 10.000 real, nggak 5.000 real aja, biar nanti orang lain juga mungkin akan bantu dan Anda tidak terlalu berat nantinya ngasih 10.000 real. Syekh itu mengatakan, nggak apa-apa, harus diselesaikan sekarang, diserahkan 10.000 real, diberikan. Baru diserahkan ceknya itu, ada telepon. Assalamualaikum, kebetulan dia itu lagi punya tanah itu punten ingin dijual, dan tanah itu ingin dijual dengan harga tanah yang ingin dijual itu kira-kira 500.000 real tanah itu, dan itu sudah lama nggak laku-laku, udah lama nggak laku-laku. Tiba-tiba ada telepon, ini punya tanah itu? Iya. Oke, berapa? Tanpa dipinta, iya nanti kita bicara. Langsung di sana bilang, saya akan beli tanah itu kalau Anda mau jual 150.000 real. Bukan, kalau Anda mau jual kepada saya 1.500. Subhanallah, lebih banyaknya berapa kali lipat? 2 kali lipat di dunia. Dia mintanya 500.000 real. Jadi salah ya. Pokoknya 500.000 dikali 3 berapa? Nah itu tuh, pokoknya 2 kali lipat aja. Maklum, saya sengaja pagi-pagi biar berpikir semuanya. Subhanallah. Berarti berapa? 500 kali 3, 1,5 juta real. Masya Allah, 3 kali lipat. Kalau tidak mau dijual, kalau mau dijual dengan harga segitu, lepaskan. Langsung dapatan, iya 1,5 juta saya jual. Baru dia dengan mengatakan, padahal infaknya berapa tadi? 10.000. Masya Allah.
infak 10.000 hasilnya luar biasa, sangat tinggi sekali. Jadi intinya asal dilihat wasaddaqa bil husna. Lihat sekali lagi, ketika bunda bersedekah mengharap daripada harapan manusia, pastikan itu punten, keliru. Kenapa? Ketika bersedekah lanjutkan wasaddaqa bil husna. Artinya wasaddaqa bil husna itu apa? Sedekah itu harus yakin hanya Allah yang akan membalas, dan yakin kalau balasan itu ada. Saya ulangi lagi, wasaddaqa bil husna artinya adalah yakin kalau sedekah itu hanya Allah yang membalas, dan balasan di akhirat itu pasti ada. Makanya ada yang mengatakan wasaddaqa bil husna dan dia percaya terhadap sorga. Husna itu jannah. Ada di sini ada ibu namanya Ibu Husna. Masya Allah. Amin. Husna, beneran Husna? Masya Allah, luar biasa. Kirain saya taunya Bu Yanti aja. Oh Masya Allah, Husna, Masya Allah. Iya, husnanya satu, semua sifatnya dapat, insya Allah. Ada lagi Husna? Iya, subhanallah. Jangan-jangan ada Hasan lagi di sini. Ya, semua ibu-ibu lagi ada Hasan. Husna, Masya Allah. Itu adalah yang percaya, yang membalas adalah Allah, dan yakin kalau balasannya ada di sorga. Itu husna. Saya dipahami ya? Wasaddaqa bil husna. Lalu apa yang Allah katakan? Apabila fa'amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna, Allah katakan fasanuyassiruhu lil yusra. Masya Allah. Kalau seperti itu, ini sebetulnya sudah dibahas kemarin, hanya diulangi. Fasanuyassiruhu lil yusra, Allah akan memudahkan orang itu dengan kemudahan untuk menggapai tujuannya menuju surga. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasanuyassiruhu lil yusra. Al yusra ini adalah kemudahan. Masya Allah. Dengan menyebutkan Allahu Akbar, beberapa ulama kalimat fasanuyassiruhu itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lil yusra, itu untuk amal-amalan yang membuat Allah ridha. Coba, ada satu perkataan yang ingin saya sampaikan. Tanda-tanda Allah sayang kepada seseorang itu, di antaranya Allah ingin menjadikan kita ahli sorga. Di antaranya, punten, Allah memudahkan langkah kita dengan amal-amalan yang membuat kita menjadi ahli sorga. Mudah saja. Seperti pagi hari ini, becek, hujan, mungkin ada jauh dari rumahnya, tapi punten, Allah mudahkan saja langkahnya kemari. Dimudahkan saja langkahnya kemari. Kenapa? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Ya Allah yang mudahkan langkahnya kok. Maksudnya apa? Fasanuyassiruhu lil yusra. Apakah bunda sudah sedekah hari ini? Sudah. Fa'amma man a'ta, memberikan apa? Memberikan waktunya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk apa-apa, mencari ilmu kan? Bunda punten, ini waktu Allah titipkan kepada kita. Dititipin nih. Kita mau diserahkan waktu ini kepada siapa? Apakah kita mau diserahkan waktu ini untuk melihat TV infotainment? Hari ini lagi banyak kan infotainment sekarang? Apakah mau nongkrong di situnya? Iya. Apakah lagi lihat sinetronnya? Sekarang lagi ada sinetron nggak kira-kira? Ada. Apakah lagi mau film Indianya ditonton hari ini? Waktu ini diserahkan untuk siapa? Iya. A'ta lillah. Ibu menyerahkan waktu ini untuk Allah. Wattaqa, dan karena Allah, bukan karena yang lain. Wattaqa wasaddaqa bil husna, dan ibu yakin balasan yang ibu lakukan saat ini hanya Allah yang membalasnya, dan kelak ada balasannya di akhirat. Lalu Allah katakan fasanuyassiruhu lil yusra, gampang, tenang, aku akan berikan kemudahan dan kemudahan, kemudahan dan kemudahan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Masya Allah. Tiba-tiba luar biasa, anaknya jadi soleh dan solehah, suaminya jadi soleh, Masya Allah. Tiba-tiba teman-temannya soleh, mengingatkan. Masya, kenapa? Fasanuyassiruhu lil yusra. Allah mudahkan. Yang tadinya bisnisnya misalnya bergelimang dengan yang haram, dengan yang riba, dengan yang haram, dengan yang haram, tiba-tiba gabung dengan orang-orang yang soleh, melepaskan diri daripada yang haram tersebut. Fasanuyassiruhu lil yusra. Jika Allah punten menerima kebaikan kita, ibadah kita, Allah akan berikan kemudahan kepada kita untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba tahajud dibangunkan saja, Masya Allah. Tiba-tiba tahajud bangun saja. Untuk apa? Untuk tahajud. Iya. Tiba-tiba apa lagi? Tiba-tiba, Masya Allah,
nikmat tahajud, tiba-tiba ingin ngaji Quran saja. Entah kenapa, tiba-tiba ingin pakai busana muslimah saja. Kenapa? Fasanuyassiruhu lil yusra. Allah mudahkan segala-galanya. Masya Allah. Ada duit, tiba-tiba ada jalan saja untuk infaknya. Masya Allah. Punya ilmu sedikit, tiba-tiba ada yang nanya saja masalah. Begitu. Saya punya masalah ini gimana? Baru dapat ilmunya kemarin ini. Sampaikan. Kenapa? Seperti itu. Fasanuyassiruhu lil yusra. Tapi punten, ketika Allah mudahkan pelajaran dan perjalanan untuk menyampaikan ilmu, untuk berbuat baik, jangan dipersulit. Udah tahu ilmunya nanya, sorry ya, nggak bakalan kasih tahu. Biarin, astagfirullah, itu sudah menutup dirinya. Sekali lagi, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Apa? Fasanuyassiruhu lil yusra. Allah akan mudahkan jalan bagi kita untuk menuju surga. Masya Allah. Bisa. Kok bisa? Itu terserah Allah. Fasanuyassiruhu lil yusra. Tapi ingat, wa amma man bakhila wastaghna. Lihat, wa amma man bakhil. Bakhil tahu? Pelit, cap jahe, medit, merege hesek, buntut kasiran. Itu kalau bahasa saya itu. Buntut kasir itu tahu nggak tahu ya, dulu kalau lagi saya SD ada buntut kasir pelit katanya. Iya. Subhanallah. Namun yang jelas dengan matan wa amma man bakhil. Adapun mereka yang bakhil, bakhil itu apa? Pelit, iya. Amman bakhil wastaghna. Terus dia itu istaghna itu boleh dikatakan kayak sombong. Istaghna itu merasa cukup tanpa perlu bantuan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Iya. Itu dia. Fa amma man bakhila wastaghna. Istaghna la yahtaju ila Allah. Tidak perlu Allah. Tidak perlu pertolongan Allah. Tidak perlu, kenapa? Karena sudah cukup. Bakhil lagi, pelit, terus sombong. Maksudnya pelit itu tidak a'ta wattaqa, tidak a'ta, tapi bakhil. Bakhil, pelit, a'ta, baik, ya. Sampai saking pelitnya, senyumnya saja nggak pernah diberikan. Saking pelitnya, dosanya dipinta aja nggak dikasih. Saking pelitnya, astagfirullahaladzim, ini saking pelitnya nih. Jangan dosa saya ini, enak aja diambil. Saking pelit. Astagfirullah, nggak ada sih kayaknya gitu. Iya. Padahal bunda punten, itu setiap pagi ada malaikat yang berdoa. Setiap pagi. Ada satu masalah dengan pagi ini, ataupun dalam setiap pagi ini, atau setiap pagi, termasuk pagi ini, itu ada satu doa Rasulullah SAW yang sampai hari ini berjalan. Rasulullah mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi umatku di saat paginya. Itu berlaku sampai hari ini. Sampai selagi masih ada orang bersyahadat dan beriman, Rasulullah itu mengatakan, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi harinya. Maksudnya apa? Pagi hari saat matahari sebelum terbit, setelah sholat subuh, maka gunakan waktu itu untuk beribadah dan baik taqarrub. Baik ibadah kepada Allah baca Quran, baik itu beribadah kepada Allah menyiapkan untuk anak-anak, baik beribadah kepada Allah membersihkan rumah, membahagiakan suami, fi bukuriha. Jangan sampai di pagi hari itu iya. Tidur saja. Segala macam nyantai, fi bukuriha. Ibu kalau ingin dapat berkah di pagi hari itu, doa Rasulullah itu ini dengan jelas, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku di pagi hari. Jadi pagi hari itu harus nasyat, semangat, giat. Itu semangat pagi hari. Kalau lihat ibu-ibu sih semangat semua pagi-pagi ini. Masya Allah. Berkah fi bukuriha. Masya Allah. Ya. Lalu ada lagi malaikat setiap matahari terbit ini atau mau menjelang terbit pagi hari, malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, siapapun yang berinfak di hari ini, ganti yang lebih banyak. Subhanallah. Lalu ada lagi malaikat yang berdoa di sampingnya, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah bagi orang yang pelit, mumsikan, mumsik itu begini, talafa. Talaf itu ada kehilangan, kesedihan, kehancuran. Na'udzubillah. Itu ada dua malaikat. Makanya paling tidak sehari ini sedekah kepada orang lain dengan senyuman paling tidak. Udah senyum hari ini? Masya Allah. Senyum. Begitu datang, Assalamualaikum Mbak. Masya Allah, senyum. Baru masuk ke gerbang aja senyum. Kita ketemu dengan Bapak Satwa udah mulai senyum. Assalamualaikum. Dia Satpam biarin, nggak usah lihat-lihat. Subhanallah. Apa susahnya? Tapi senyumnya jangan kegatelan, tring jangan tring. Senyum, Assalamualaikum Pak. Senyum dia seneng gembira. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masya Allah.
senyum dengan gembira, dengan senang. Begitu masuk ke sini, sudah berapa kali senyum di sini, masya Allah, dengan temannya, senyum, assalamualaikum. Begitu jangan masuk langsung manyun, bruk dengan tasnya, ngelihat saja. Subhanallah, ini stres banget duduknya. Begitu duduk aja udah senyum, masya Allah. Kasihan kalau ada orang di majelis taklim nggak bisa senyum, itu kasihan. Iya. Kasihan lagi kalau ada orang senyum sendiri terus. Nggak ada orang nggak bisa senyum ya. Minimal salam, assalamualaikum. Iya. Tapi tunggu begitu datang, assalamualaikum. Salam, silakan. Udah senyum duluan. Masya Allah. Itu dia. Maka berikanlah kepada orang yang berinfak. Itu adalah lipat ganda yang dimilikinya. Masya Allah. Kebaikan. Dan berikan kepada orang yang pelit apa? Kesulitan ataupun apa namanya kehilangan. Naudzubillah. Bisa kehilangan kebahagiaan, kehilangan teman, kehilangan sahabat seperti itu. Selanjutnya lihat, fa amma man bakhila wastaghna. Orang bakhil, pelit, iya, wastaghna, sombong dan tidak perlu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dengan mengatakan aizuhdu fi ma indahu ta'ala ka'anna mustaghna anhu au istaghna bi syahwati dunya. Naudzubillah anin na'imil akhirah. Kadang-kadang ada orang cukuplah dunia, istaghna, sudah merasa cukup dengan kenikmatan dunia, tidak mau lagi akhirat. Istaghna, beberapa ulama mengartikan. Jadi ada nggak orang yang dalam pikirannya itu dunia aja, sampai akhiratnya nggak kepikirin, nggak kepikiran. Ada nggak kira-kira? Ada. Gimana besok, gimana besok, gimana besok, gimana besok. Bukan gimana akhirat, nggak ada kepikiran. Seolah-olah dia nggak perlu. Istaghna, yang nggak cukup lah. Sudah cukup, nggak usah ada akhirat. Naudzubillah. Wa amma man bakhila, bakhil, tidak a'ta, wastaghna, terus dia ini sudah merasa cukup tanpa lagi perlu Allah, tanpa lagi perlu akhirat. Dijawab oleh Allah, fasanu yassiruhu lil usra. Maka punten, Allah akan mudahkan untuk menyampaikan kesulitan. Allah akan mudahkan dia untuk tiba ke dalam kesulitan. Usar itu kesulitan. Ada dalam Al-Quran, inna ma'al usri yusra. Ini usra. Fasanu yassiruhu lil usra. Apakah mungkin Allah memudahkan untuk mendapatkan kesulitan? Bisa. Baik kesulitan dunia atau kesulitan akhirat. Lihat ayahanda bunda dan mungkin sahabat Rumil dimanapun berada, saya sampaikan, lihat fasanu yassiruhu lil usra. Maknanya satu, fasanu yassiruhu lil usra. Orang ini kalau mau berbuat jahat, Allah kasih jalannya. Ya, dengan mengatakan fasanu yassiru lil usra, Allah akan berikan kemudahan dia untuk melakukan keburukan. Allah memberikan jalan untuk melakukan apa? Kejelekan. Karena apa? Karena memang niatnya untuk buat jelek kok. Tapi hakikatnya Allah memudahkan dia untuk mendapatkan kesulitan di akhirat. Maknanya kesulitan di mana? Neraka. Jadi Allah mudahkan dia untuk jalan menuju neraka gampang. Ayo silakan. Kalau mau nipu tuh, itu orang baik banget tuh, tipu sana. Kalau mau nipu gampang tuh, orang itu tipu. Kalau ada orang mau adu dombain, gampang, kamu adu dombain nih, ini sama ini nih, kamu adu dombain nih, ayo. Subhanallah, maksudnya apa? Kadang-kadang setan memberikan jalan bagaimana caranya, dan jalan seolah-olah gampang, menipu gampang. Apalagi ngadu dombakan gampang. Naudzubillah. Iya, maka fasanu yassiruhu lil usra. Iya, maksudnya Allah akan mudahkan orang itu untuk melakukan apa? Kejelekan, kejahatan. Hakikatnya ketika memudahkan dia untuk melakukan kejahatan, kenapa usra? Karena dia akan mendapatkan kesulitan kelak di mana? Di akhirat. Fasanu yassiruhu lil usra. Naudzubillah. Iya. La haula wala quwata illa billah. Lalu mengatakan kata-katanya, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Subhanallah. Kata-katanya wa ma yughni, sama sekali tidak akan pernah bermanfaat. Dalam ayat lain ada kata-kata ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Sekaya apapun harta ini, sehebat apapun harta yang dimilikinya, iya, kadang-kadang punten orang bisa terhormat itu karena harta. Dulu orang itu nggak dianggap, tapi begitu datang hartanya banyak baru dia apa? Dihormatin. Berarti dia cinta, dia hormat karena hartanya apa? Karena orangnya.
Nah, hartanya pun dan dalam hadis Rasulullah SAW, man tawadha, siapa yang merunduk kepada seseorang karena harta atau karena jabatannya, laqad dhahaba, dia telah hilang dari dirinya sepertiga dari agamanya. Mengerikan sekali. Sepertiga dari agamanya telah hilang apabila orang itu menghormati karena hartanya, karena jabatannya. Kenapa? Cenderung kalau hartanya hilang nanti sudah tidak dihormati lagi. Cenderung ketika jabatannya tidak ada sudah tidak dihormati lagi. Tapi kalau menghormati karena ilmunya, Masya Allah, itu adalah keberkahan didapatinya. Sekarang, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kadang-kadang orang berilmu kalau jalan kaki nggak dianggap. Kadang-kadang kalau orang berilmu, pinter, ulama, kalau naik angkot kadang-kadang mencibir. Iya, tapi kadang-kadang orang jahat sekalipun kalau dia naik onta lagi, naik apa? Kalau dia naik Al-Fatihah, ya. Pokoknya kalau dia naik apa mobil gini-gini itu apa sih gini-gini itu? Nah, itu dia Lamborghini. Misalnya atau Ferrari, subhanallah. Sejahat apapun tetap dihormat, naudzubillah. Iya. Coba-coba seperti itu. Kadang-kadang ada orang yang subhanallah soleh luar biasa, pekerjaannya yang mungkin kita melihat dengan sebelah mata padahal soleh, senyum aja malas, naudzubillah. Iya. Tapi sudah tahu jahat, sudah tahu dia itu akhlaknya tidak baik, tapi kenapa masih ada orang masih hormat? Kenapa? Lihat hartanya. Naudzubillah. Siapapun yang menghormati orang karena hartanya atau karena jabatannya, itu yang dihormatinya, dia takut. Apalagi kalau dia sudah menghormati karena jabatannya atau karena hartanya. Lihat-lihat, dia kalaupun dia salah kadang-kadang tidak berani untuk menegurnya. Kenapa? Nggak enak orang kaya, nggak enak apalagi jabatannya. Siapapun yang terjadi kepada dirinya hal seperti itu, dia telah pergi dari dirinya sepertiga agamanya. Na'udzubillah. Maka cintainya semua karena Allah, bukan karena siapa dan siapa. Iya, tapi kalau mencintai dengan ini ilmunya, saya ingin mengambil ilmunya, saya mengambil terus merapat silakan. Subhanallah, seperti itu. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini dikatakan fasanu wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Harta yang dia banggakan, jabatan yang dia punya, kalau sudah di akhirat nanti nggak ada gunanya. Nggak bisa membalikan dia ke dunia, tidak bisa mengobati apa yang ada sudah selesai. Lalu dikatakannya punten idza taradda ai idza halaka wa taradda fi qa'ri jahannam. Kalau seandainya sudah masuk ke dalam neraka sudah selesai. Nggak ada lagi bisa perbaikan, tidak ada. Dikatakan wa ma yughni anhu maluhu. Ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Lanjutkan. Ma aghna maluhu wa ma kasab. Nggak berguna. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nggak berguna malnya dan apa yang diusahakannya nggak guna. Kelak bagi orang, simpan baik-baik ya, yang tadi bakhil, nggak sampai mengeluarkan, padahal ada di situ fakir miskin, dia bakhil ya, padahal di situ ada orang yang memerlukannya, dia bakhil, istagna, mencukupkan dirinya seolah-olah dirinya paling hebat, pokoknya udah cukup. La haula wala quwata illa billah. Kelak di akhirat rumahnya, kendaraannya, sawahnya, apalagi itu, ternaknya. Lihat, ma yughni anhu maluhu idza taradda. Kalau sudah masuk di akhirat udah selesai, tuntas semuanya. Makanya orang yang cerdas hari ini adalah gimana caranya untuk nabung ketika kita sudah sampai akhirat. Apa yang untuk di akhirat saya ya? Apa untuk di akhirat ya? Kalau dilihat baju mana yang belum dipakai ke pengajian ini, jangan sampai dengan oh kalau gitu berat nanti Pak ganti-ganti dong buat pengajian ya, biar banyak saksinya. Tidak, subhanallah. Kadang-kadang ada orang yang masya Allah bajunya setiap pengajian ganti. Ya nggak apa-apa sih, cuma kasihan suaminya ntar ya. Pak, hari ini mama pengajian sebulan ada 8 kali, 8 baju Pak. Subhanallah. Udah mama nggak usah ngaji aja, kenapa repot pengajian kayak baju baru. Subhanallah, punten. Itu saja yang ada itu jauh lebih baik. Subhanallah. Alhamdulillah tahaddus bin nikmah. Kadang-kadang kita bingung, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Bingungnya apa? Bingung buat saya pribadi. Ada baju, bija baju tinggal minta, maju tinggal minta.
ada yang ngasih gitu ya dari Rabbani, kasih. Kadang udah dikasih voucher juga. Kadang kita bingung, kenapa? Ya sudah. Kadang-kadang beli itu beli ini untuk baju-baju. Bingung ini baju mana lagi nih? Kebanyakan. Tapi tetap pelit mah ada walaupun itu gratis. Ini nasihat saya pribadi. Pelit mah ada walaupun gratis. Satu saat iya. Umi ini bilang, "Bi, kita bagiin bajunya." Sayang nih. Sayang padahal tuh gratis itu. Sayang. Tapi saya bilang, nasihatin orang aja. Ya sudah. Bagiin kemana? Kan di pesantren banyak santri. Oke, siap, nggak apa-apa. Tapi pilih-pilih ya. Oh, dia pilih tuh. Saya lagi ngaji, dia pilih-pilih karena mau pulang kampung tuh dia pilih baju, dipilih semuanya. Udah dipilih semuanya, saya datang lagi. Ini baju apa ini? Ini baju yang buat ke pesantren. Buat santri ya. Ini masih bagus yang ini. Ini bagus. Subhanallah, dari sekian baju yang dipilih, mungkin yang sudah dipilih, kan istri lebih tahu mana yang sering dipakai, yang saya suka, yang gini-gini. Tapi kalau mau diinfakkan semua jadi bagus, semua jadi suka. Subhanallah, saya ganti. Diam aja dia, diam aja. Mungkin diambil sama saya 60%, jadi sisa 40%. Dibawa ke pesantren, setelah dibagiin, almarhum masih ada, ayah. Dia bilang dengan mengatakan, "Oh, cuma segini?" Dia bilang, "Tahu nih, taruh udah dibanyakin kemarin cuma dipilih." Saya langsung, wah ini saya bilang nggak enak nih. Pokoknya satu saat nanti saya kalau dipilihin nggak usah disortir lagi. Tapi saya niat saja. Begitu beberapa tahun lagi, beberapa bulan lagi, ke Tasik lagi, oke, ke Tasik. Pilihin. Saya nggak mau tahu. Gaya banget. Saya nggak mau tahu. Pilihin, bagiin. Stop. Iya. Waktu itu masya Allah dipilihin, saya nggak tahu tuh. Beberapa kardus itu di bawah. Iya. Saya udah curiga, ini apa nih sampai 3 kardus begini nih? Iya. Ini apa? Oleh-oleh buat di sana keluarga. Oh ya sudah. Pinter, di atasnya itu gula. Itu di bawahnya baju semua. Di bawahnya baju, di atasnya gula, di atasnya Indomie gitu kayak. Saya ngeliatnya kan, wah ini, tapi saya curiga nih gula kok ringan. Tapi nggak usah, dia udah daripada rusak lagi niat kan. Begitu sampai itu hari Kamis apa gitu, langsung dibagiin ke santrinya, dibagikan. Setelah dibagikan, besoknya Jumat kan. Begitu saya sholat Jumat khotib, 1 sap, 2 sap, 3 sap baju saya semua. Santri itu lagi khutbah mikir, baju saya itu. Kan kalau baju sendiri tahu ya kan. Semua dalam hati saya, wah itu masih sayang itu baju saya itu. Subhanallah. Oh, waktu itu masih, aduh sayang. Padahal itu baju gratis. Apalagi kalau baju apa? Beli. Begitu turun, orang pada salaman kan? Begitu salaman, saya mau ngomong, baju saya. Cuma salaman, udah salaman, ternyata mereka juga seneng pakai baju gitu yang dikasih gitu. Setelah itu saya pulang, saya datang ke rumah, senyum-senyum aja. Ketemu, saya pura-pura nggak perhatiin, nggak tahu. Padahal di sini baru saya tanya. Padahal saya tanya, yang baju itu dibagi-bagi. Iya ya, subhanallah, ya nggak apa-apa, berkah, subhanallah. Jadi kadang-kadang lihat bakhil tuh ada bunda, sifat bakhil tuh ada. Coba sekarang saya tanya bunda, ada nggak pakaian yang ada di lemari ibu yang 6 bulan belum kepake, ada nggak? Banyak, subhanallah. Yang sudah 1 tahun nggak kepake. Kadang-kadang yang sudah kecil aja begitu dikasih mau dibagi, ntar kan aku kurus lagi, taruh lagi. Astagfirullah. La haula wala quwata illa billah. Mikirnya begitu aja. Coba. Ini kenapa coba ya bakhil itu ya? Ada sifat bakhil itu tuh, ada sifat bakhil. Maka di sini apa? Amman bakhila, yang bakhil ini wastaghna, mencukupi diri sendirinya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Saya ada sahabat, masya Allah. Sahabat saya ini kayak itu kan ada seperti ini kaligrafi ya. Kaligrafi di atas, kasih kaca. Bajunya baju apa yang dipasang itu? Baju pengantinnya dia dulu dipajang. Subhanallah. Bagus bajunya, dipajang.
Saya lihat dengan mengatakan, Mbak, itu hiasan apa? Itu hiasan, itu baju pengantin saya dulu, Bi. Terus ya saya pajang. Enggak, kan sepasang itu suami istri. Kenapa enggak dibagiin aja? Enggak, kenang-kenangan aja. Coba mana lebih indah, ditaruh di sini apa dikasih ke orang untuk dipakai pengantin lagi? Kasih orang untuk pengantin. Kadang-kadang begitu kita ini. Subhanallah, saya tanya, terutama sendal. Ada berapa sendal tuh di rumah tuh yang nggak kepake? Beli, taruh, habis itu begitu cari, waduh, ini 4 tahun yang lalu saya beli tas ini, saya beli sendal ini, kelupaan. Bisa begitu? Iya, luar biasa, ngeri sekali. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini dia, ya. Pegang baik-baik. Sifat bakhil terjadi kepada diri kita. Apalagi yang beli gratis aja saya sendiri pelit, ya. Apalagi kalau saya beli. Ini dia. Tapi dobrak semuanya. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiru lil usra. Lihat, wa ma yughni anhu maluhu idza tarada. Hartanya yang dia punya itu enggak manfaat. Enggak manfaat. Iya, nggak akan manfaat, tidak akan bermanfaat. Justru usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, hati-hati. Harta yang kita miliki, ya, ilmu yang kita miliki, waktu yang kita punya, hakikatnya semuanya ini akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Iya. Baik kebaikan ditanggungjawabkan, dosa ditanggung-jawabi. Punten, dosa itu dalam bahasa Arab apa? Ada yang tahu dalam bahasa Arab itu dzanbun. Dzanbun dalam bahasa Arab tuh kan Allahumma gfir dzunubana, gitu kan? Dzanbun. Iya. Dzanbun itu adalah dosa. Dzanbun, za nun ba itu dosa. Dzanbun itu dalam bahasa Arab. Iya. Ada kata-kata tentang masalah dosa, ada yang mata Allahumma gfir dzunubi, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Ada doa Allahumma la tada' lana dzanban illa ghafartah. Dzanban itu dosa. Tapi kalau dalam bahasa sebenarnya, kalau bahasa dzanb itu ekor. Dzanbun itu ekor, Bunda. Dzanab itu ekor. Maksudnya apa? Setiap ibu melakukan maksiat seolah-olah manusia itu punya ekor dan tidak akan pernah hilang. Semakin banyak maksiat, ekornya makin panjang. Maksiat lagi, ekor makin panjang. Kira-kira kalau ada yang punya ekor binatang, ada nggak ekornya ketinggalan? Ada nggak? Kalau ada macan mati, ekornya di mana? Ya di situ. Kalau ada monyet mati yang berekor, ekornya di mana? Di situ. Punten, maknanya ketika orang berbuat maksiat itu seolah-olah memiliki ekor. Bisa dipahami, Bunda? Lalu dia maksiat lagi, ekornya makin panjang, maksiat lagi, makin panjang ekornya, makin panjang ekornya. Kenapa disebut zanbun? Kenapa dikatakan itu zanbun? Karena begitu orang itu mati, ekornya akan ikut bersamanya. Maknanya akan dipertanggungjawabkan. Sepanjang apa ekornya? Bisa dipahami, ya? Maka putuskan ekor itu dengan taubat, Bunda. Pelit sehingga tidak bisa membantu orang lain, berekor. Hasad, ekor. Kira-kira kalau sekarang diperlihatkan dosa kita, ekor kita sampai mana panjangnya? Panjang banget. Iya, mungkin. Iya, ekor kita mungkin entah berapa panjangnya. Zanbun itu ekor. Ada juga yang mengatakan zanbun itu artinya dalwun. Dalwun itu ember. Tapi kalau ibu perhatikan, ibu kan di rumah banyak ember, ya. Ada ember buat cucian baju, ada ember buat piring kotor, ada ember buat apa ember. Nah, zanbun itu ember khusus untuk menyimpan dosa. Ya, jadi ini ada dzanbun, ibu punya dosa masukin situ, punya dosa masukin situ, punya dosa masukin situ, punya dosa masukin situ. Akhirnya apa? Ini ember akan dibawa ketika jumpa dengan apa? Ketika jumpa dengan siapa? Ketika jumpa dengan Allah dengan membawa dosa tersebut. Jadi dzanbun itu adalah ember tempat nyimpan dosa. Dzanbun. Hati-hati. Iya, baik itu pelit, baik itu apa namanya? Hasad, baik itu ria, itu dzanbun semuanya. Saya lanjutkan. Iya. Wa ma yughni anhu malu idza taradda. Pokoknya enggak bakalan ada yang namanya kebaikan. Penyesalan hanya tinggal penyesalan ketika di akhirat, tidak lagi bisa mengembalikan kebaikan yang didapatkan. Harta enggak berguna, jabatan enggak berguna. Wa ma yughni anhu malu idza taradda. Allah katakan, "Inna alaina lal huda." Sungguhnya mungkin ibu nanya nih sekarang. Aneh ya,
Ada orang pinternya luar biasa, tapi nggak pernah sholat. Ada nggak yang begitu? Mungkin banyak. Ada orang ya kayaknya luar biasa, tapi pelitnya, naudzubillah. Ada orang ya cantiknya luar biasa, tapi nggak pernah senyum. Ada nggak begitu? Mungkin. Ada orang padahal dia punya fasilitas untuk berbuat baik itu. Ilmu bisa dengan ilmunya taqarrub kepada Allah, tapi nggak mau. Ini urusannya apa? Urusan hidayah, ya kan? Urusan hidayah. Ada orang profesor tapi nyembahnya berhala, hidayah urusannya. Ada orang yang kaya raya tapi infak nggak mau, urusannya hidayah ini. Ya, ada orang padahal bisa berbuat baik dengan apa yang dimilikinya, tapi apa? Dia tidak mau melakukan, ini urusan hidayah. Makanya Allah katakan inna alaina lal huda. Subhanallah, inna alaina lal huda. Sesungguhnya hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hidayah ini hanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu urusan Allah, bukan urusan kita, Bunda. Jadi kalau kita hanya menyampaikan, diterima atau tidak diterima itu urusan mereka. Bunda, sekali lagi saya sampaikan, kewajiban untuk berdakwah itu bagi kita semuanya. Bagi kita semuanya untuk berdakwah. Iya. Adapun mereka menerima atau tidak itu bukan urusan kita, tapi kewajiban kita menyampaikan. Menyampaikan saja. Ibu sebarkan seluas-luasnya. Kalau di sini ada pengajian, setiap hari sebarkan luas-luas. Di Rumil ada pengajian, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, semua ada pengajian. Sebarkan. Adapun yang datang nggak datang itu urusan mereka. Yang penting kewajiban kita sudah selesai. Menyampaikan. Subhanallah. Bayangkan saja anggota Rumil itu udah berapa kali hangnya tuh BB itu. Kebanyakan anggota. Subhanallah. Iya. Selanjutnya lagi luar biasa. Luar biasa. Saya ke Rawamangun ketemu dengan beberapa jamaah, kami juga pernah ke Rumil. Saya juga datang ke daerah Bekasi, kami pernah ke Rumil. Saya pernah, apalagi daerah Bintaro, saya juga pernah ke Rumil. Semua pernah ke Rumil. Masya Allah, berarti sudah sangat lebar. Bahkan yang luar biasa lagi, sekarang sudah diangkat di YouTube. Luar biasa. Ada yang bertanya, itu dari Timur Tengah. Bi, di Rumil itu maksudnya apa? Sampai tahu sekarang ini. Iya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Bunda, di tempat ini itu bisa menyebar kemana-mana. Luar biasa. Bisa belajar dimanapun berada. Luar biasa. Tapi yang jelas dengan mengatakan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, sekecil apapun kewajiban kita menyampaikan yang hak. Sekecil apapun. Iya. Adapun dia menerima atau tidak itu urusan mereka. Namun kewajiban kita berdakwah. Maka Rasulullah juga berkewajiban memberikan hidayah nggak Rasulullah? Berkewajiban memberikan hidayah nggak? Tidak, tapi menyampaikan kewajiban. Iya, menyampaikan. Wa ma arsalnaka illal balagh. Ya Rasulullah, aku utus kamu hanya untuk menyampaikan saja. Dapat hidayah atau tidak itu urusan mereka sendiri. Ibu menyampaikan ke suami, ibu sampaikan kepada anak. Yang penting jangan bosan, sampaikan saja. Ini kenapa sih bandelnya? Misalnya, ini kayaknya turunan kamu, Pak, jangan begitu, nanti marah. Iya. Ini ada apa ya Pak ya urusannya Pak ya? Ini ada apa ya Maya? Oh mungkin ini ujian, yuk kita terus sama-sama. Yuk kita sama-sama. Demikian, ya. Lihat-lihat, lanjutkan. Hidayah milik Allah, kata Allah. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Ingat. Dan hidayah punya Allah, Anda berkewajiban menyampaikan, dan punyaku juga akhirat wal ula. Akhirat milik aku, dunia juga milik aku, kata Allah. Dunia bukan milik para pejabat, dunia bukan milik orang yang kaya raya, dunia bukan milik orang yang berilmu, dunia bukan milik siapa-siapa, tapi milik Allah. Akhirat pun milik Allah. Kalau semua milik Allah, enaknya kita minta kepada siapa dong? Allah. Kalau ingin dunia, ya minta ke Allah. Ingin akhirat, minta juga ke Allah. Kenapa? Karena dikatakan wa inna lana lal akhirata wal ula. Sesungguhnya Allah yang memiliki akhirat dan Allah memiliki dunia. Allah memiliki akhirat dan Allah memiliki dunia. Coba kita minta ke Allah itu apa? Karena Allah memiliki dunia dan akhirat. Masya Allah. Kalau dunia punya Allah, akhirat punya Allah, ya sudah. Kita minta keamanan kepada Allah. Itu dia. Lihat, fa andzartukum naran taladza. Fa'andzartukum naron taladza. Mananya apa fa'andzartukum naron taladza? Disebutkan subhanallah taladza, dan aku peringatkan kepada orang-orang yang bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Ya, yang tadi
ancamannya fa'andzartukum naron taladza. Naron taladza ini punten sifatnya. Astagfirullahaladzim. Untuk masalah neraka ini, fa'andzartukum, dan diperingati oleh Allah tentang oleh api yang taladza. Taladza itu artinya tataladza, ya'kulu ba'dul ba'da. Jadi gini, kalau seandainya kita lihat ada kayu, ada api. Api memakan kayu apa api dimakan kayu? Api memakan kayu. Bisa dipahami ya? Ini ada karpet, naudzubillah misalnya. Ada api, karpet dimakan kayu. Salah. Karpet dimakan api. Iya, semua dimakan api, dimakan api, dimakan api. Tapi di akhirat taladza, api dimakan api. Bisa dipahami nggak? Api dimakan api, berarti api ini dimakan oleh api yang panasnya lagi. Lalu api yang panas memakannya lagi, memakan lagi. Taladza dengan mengatakan saling memakan api dan api. Saling memakan antara api dan api. Gimana manusianya di situ? Api saja bisa dibakar dengan api? Bisa dipahami maksud saya, Bunda? Api saja bisa dimakan dengan api. Itu yang dikatakan taladza. Fa'andzartukum naran taladza. Aku peringatkan buat kalian yang bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna, dengan apa? Narun taladza, dengan api yang memakan api. Subhanallah, saking panasnya. Ini dia neraka itu seperti itu. Api dimakan api. Masya Allah. Naran taladza la yaslaha illal ashqa. Ini dia. Dan tidak akan pernah ada yang dilemparkan ke taladza ini atau ke ladza ini kecuali mereka yang ashqa. Ashqa itu apa? Ashqa ini adalah orang kafir, mutlak kafir. Ashqa, kafir terhadap Allah, kafir terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu Al-Quran, baik itu para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW. Pokoknya dia ini kafir terhadap Allah. Iya, pokoknya tidak Islam. Asli mutlak kafir, tidak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu taladza. Itu taladza. Bisa dipahami ya? Tapi kalau dia itu orang mukmin tapi dia ini maksiat dulu, tidak masuk ke taladza. Mungkin ke neraka, tapi nerakanya tidak neraka yang untuk orang-orang kafir mutlak seperti tadi. Kafir yang tidak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna, diancamnya apa? Narun taladza. Api yang memakan api. Subhanallah. Iya. Punten buat siapa? Ashqa ini. Ashqa ini adalah la yaslaha illal ashqa. Tidak akan pernah dimasukkan ke dalam taladza ini atau ladza ini kecuali mereka-mereka yang ashqa, yang kafir. Syaqiyun fid dunya, syaqiyun fil akhirah, syaqiyun fil barzakh. Syaqi, itu dia ashqa. Karena sudah habis speakernya, ganti sebentar. Udah ganti, Ri? Iya. La yasla ilal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla. Punten, ashqa ini punya sifat. Kafirnya itu punya sifat apa? Kadzdzaba wa tawalla. Kadzdzaba dengan hatinya, wa tawalla dengan anggota tubuhnya. Mendustakan dalam hatinya, mendustakan di dalam hatinya. Sekali lagi, mendustakan dalam hatinya. Kadzdzaba wa tawalla, dan dia mengingkari dengan anggota tubuhnya. Mendustakan, kadzdzaba itu dalam hati, tawalla dengan anggota tubuhnya. Bisa dipahami ya Bunda ya? Dengan mengatakan yang ashqa itu siapa? Yang mendustakan dengan hatinya. Maksudnya apa? Dusta. Artinya kafir terhadap Allah, kafir terhadap Rasulullah, kafir terhadap Al-Quran. Dibuktikannya apa? Salat enggak, puasa enggak, bahkan memusuhi Islam. Nah itu dia, watawalla. Bisa dipahami ya? Jadi alladzi kadzdzaba wa tawalla, dia yang mendustakan tentang Allah, mendustakan tentang hari akhirat, mendustakan tentang hari kiamat, wa tawalla, dan dia dibuktikan dengan anggota tubuhnya benar-benar tidak mencerminkan seorang mukmin. Kadzdzaba wa tawalla di sini, ya. Lalu wasayujannabuhal atqa, mananya apa? Dan Allah akan jauhkan dari api neraka tersebut. Taladza itu akan dijauhkan oleh Allah bagi orang-orang yang atqa. Fa amma man a'ta wattaqa. Nah ini wasayujannabuhal atqa. Orang yang takwa Allah jauhkan. Boro-boro melihat atau panas mencium bau nerakanya saja tidak.
dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa sayujannabuhal atqa. Orang yang takwa itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih yang takwa ini? Tadi dikatakan fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Orang yang a'ta wattaqa, yang saddaqa bil husna, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ladha atau taladha. Dijauhkan, tidak mencium bau neraka, tidak merasakan panasnya, pokoknya dijauhkan sekali. Dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya buat siapa? Ini adalah ada kata-kata punten wasayujannabuhal atqa. Para alim ulama mengatakan adalah Abu Bakar dan yang seperti orang-orang yang mengikuti Abu Bakar, terutama yang pandai bersedekah. Kenapa? Karena ini adalah turun para alim ulama mengatakan karena sedekah. Iya, wasayujannabuhal atqa, mereka adalah yang dijauhkan daripada apa tadi? Taladha. Siapa ini? Orang-orang yang atqa, orang-orang yang takwa. Siapa orang yang takwa? Yang apa? Amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Saya lanjutkan untuk diakhirkan. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Ya. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Yang mana mereka ini memberikan hartanya lalu yatazakka. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Mereka memberikan hartanya yatazakka, terus apa? Membersihkan diri, maksudnya ikhlas. Iya, ini semua orang-orang yang bersedekah itu ngumpul di ayat ini. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, memberikan hartanya terus dia tanpa ada sombong, tanpa mengharap balasan dari manusia. Tadi saya katakan wasaddaqa bil husna. Apa? Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Mananya apa? Dan dia benar-benar sangat mengharap balasannya itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Iya, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Maksudnya apa? Tidak ada yang bisa membalas kebaikan orang yang melakukan itu kecuali Allah. Lihat Bunda, saya ulangi lagi. Alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Saya sampaikan dua makna. Satu, secara umum, siapapun yang melakukan kebaikan lalu niat karena Allah, baik sedekahnya dengan ilmunya. Bisa sedekah dengan ilmu? Bisa. Baik sedekah dengan ucapannya, sedekah dengan perilakunya, sedekah dengan hartanya. Apabila dia bersedekah ikhlas karena Allah, wa saddaqa bil husna wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Manusia manapun tidak bisa membalas kebaikan orang itu, hanya Allah yang dapat membalasnya. Bisa dipahami Bunda? Makanya ketika ada orang baik kepada kita, kita hanya untuk mengucapkan jazakallahu khair. Kenapa? Karena Allah yang bisa membalas kebaikan orang-orang yang baik itu. Di sini dikhususkan para alim ulama, nomor duanya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, punten, tidak ada yang bisa membalas kebaikan Abu Bakar As-Siddiq kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW dengan mengatakan, ya, ma minkum min ahadin illa wa qad jazaina, kata Rasulullah. Tidak ada di antara kalian wahai sahabatku yang telah berbuat baik kepadaku kecuali seluruhnya telah aku balas kebaikannya, kecuali siapa? Abu Bakar. Maka cukuplah Abu Bakar, hanya Allah yang membalasnya. Lihat sekali lagi, kebaikan Bunda, sedekah Bunda, asal ikhlas karena Allah, tidak akan ada yang bisa membalasnya kecuali siapa? Allah. Ingin dibalas manusia atau ingin dibalas oleh Allah? Bismillah, berbuat baiklah karena Allah Subhanahu wa taala. Iya, illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Maknanya apa? Itu yang dibalas oleh Allah saja, dan hanya Allah saja yang dapat membalas ketika dia melakukan ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, hanya mengharap ridho Allah saja. Pernah ibu melakukan sesuatu mengharap pujian dari manusia? Hati-hati. Pernah melakukan sesuatu mengharap pujian dari orang? Hati-hati. Istighfar, mulai saya astagfirullah, ya Rabb, apapun yang saya lakukan saya takut karena ini mengharap pujian dari manusia, mengharap tepuk tangannya dari manusia. Astagfirullah, astagfirullah. Karena apa? Tidak pernah Allah membalas kepada orang apabila orang itu berbuat baik, karena bukan Allah yang diharapkannya. Tapi apabila berharap karena Allah, karena wajhillah, ridho Allah, Allah katakan wala saufa yarda. Demi Allah, kata Allah, Allah akan meridhoi orang tersebut apabila melakukan karena Allah. Bisa dipahami nggak Bunda?
Kalau Allah sudah meridhoinya berarti akan dapatkan sorga. Maknanya demi Allah, Allah akan berikan sorga kepada orang yang telah berbuat baik dengan dasar karena Allah. Bunda, sedekahlah karena Allah, bergaullah karena Allah, saling menasihat-nasihatilah karena Allah, bertemanlah karena Allah. Siapapun yang melakukan semua karena Allah, wala saufa yarda. Ini perkataan Allah nih. Kata-kata yang paling tajamnya, Allah bersumpah orang yang melakukan itu akan diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna wala saufa yarda. Masya Allah, wala saufa yarda. Luar biasa. Jadi inti dalam surat ini, berbuat baiklah, ikhlaslah dengan apa yang kita miliki. Yang punya harta karena Allah keluarkan, yang punya ilmu karena Allah keluarkan, yang punya anak didik karena Allah. Subhanallah. Apalagi coba, yang punya waktu, infakkan waktu ini untuk Allah. Makanya apabila semua dilakukan karena Allah, lihat, hanya Allah yang dapat membalasnya. Asal tahu kita mengharap hanya Allah yang membalas, dan yakin pahalanya kelak di sana ada. Punten, semua karena Allah. Allah katakan wala saufa yarda. Allah akan berikan keridhaan kepada orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tutup ada pertanyaan? Abi yolong, oh tolong, iya. Untung nggak nyolong itu. Abi tolong minta pendapat sehubungan adanya pro kontra tentang film Ada Surga di Dadaku. Itu bukan. Ada surga di rumahku. Itu Garuda di dadaku. Ya. Ada surga di rumahmu. Bagaimana sebenarnya? Satu, supaya yang sudah nonton tidak merasa bersalah, dan yang belum nonton bisa menjaga. Mungkin filmnya bagus, tapi hasil keuntungan dari film menjadi modal dakwah orang Syiah. Tolong penjelasannya. Ini pertanyaan pertama. Satu, Bang. Ya. Jadi dengan film seperti ini, Allahu a'lam, saya belum melihat filmnya, tapi kalau yang sudah melihat katanya baik. Ya, baik, katanya seperti itu. Namun yang jelas begini, ayahanda bunda atau bunda yang berbahagia, tidak terlepas kita tetap berhusnudzon siapapun yang memerankan film tersebut, karena namanya juga yang namanya artis, maka yang penting dibayar jalan. Iya, artis itu mau dijadiin dirinya orang yang baik, orang yang buruk, ya terserah. Intinya mereka itu apa? Bayaran. Ada sahabat kami main saat waktu itu jadi juri yang baik-baik, jadi juri yang berantakan, jadi gini segala macam. Suatu saat lagi jadi peperempuanan gitu ya. Jadi saya bilang, ngapain gini? Dia bilang, aku mah gimana yang bayar aja Bi, gitu. Jadi seolah-olah memang itu di sana. Jadi lepaskan dulu dalam masalah itunya. Mudah-mudahan istilahnya tidak ada nilai apa-apa di dalam masalah di dalam masalah kepribadian siapapun yang berada di dalam artis tersebut, ya, dalam artis tersebut. Namun dengan menyebarnya, dengan menyebutkan ini adalah mungkin filmnya bagus, ya, tapi hasil keuntungannya menjadi modal dakwah untuk Syiah. Saya akan sampaikan, kalau memang itu memang awalnya memang dari sana, apa itu namanya, produsernya ataupun yang mendanainya segala macam, dan memang untuk itu, ya istilahnya kita tidak melakukan tidak melakukan satu hal yang tidak boleh kita kerjakan atau yang harus kita kerjakan. Namun begini bunda, saya kasih satu pendapat yang baik. Kalau memang itu yakin, ya mungkin lalu ada bunda dengan mengatakan, semua kan produk, nggak ada sekarang yang produk Islam. Ada nggak yang begitu mungkin? Handphone luar negeri, mobil luar negeri, minuman luar negeri, makanan luar negeri, semua Yahudi, semuanya untuk Yahudi, semua Yahudi. Bisa dipahami bunda? Iya. Lalu gimana dong? Nggak ada produk yang Islam sekarang. Kita kan berarti hanya itu juga sama. Punten, bunda pegang baik-baik. Iya. Pertanyaannya memang benar. Terus saya tanya, siapa suruh beli produk Yahudi? Siapa suruh beli produk kain itu segala macam? Tapi kita perlu. Bisa dipahami ya? Tapi kita perlu. Punten. Selagi kita bisa menghindar dari produk-produk kafir itu, lalu ada bergantinya, baik. Walaupun harus kita ini lebih agak sedikit mahal. Siapa tahu kita bisa masuk surga gara-gara itu.
Bisa dipahami Bunda? Siapa tahu kita gara-gara masuk surga, gara-gara itu. Misalnya ibu biasanya bagi produk kecap ini buatan luar atau apa saja, ini buatan luar. Tapi ternyata hasilnya ke sana, saya mau pakai produk ini walaupun agak kurang enak ataupun agak lebih mahal. Nggak apa-apa, siapa tahu gara-gara itu menjadi ahli jannah. Serupiah pun agar tidak masuk ke orang kafir, siapa tahu itu yang memasukkan ke dalam surga. Kita tidak tahu kan? Maka dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan menghina, meremehkan sesuatu yang baik walaupun itu hanya dianggap kecil. Seperti itu ya. Jangan menghina sesuatu yang sekecil apapun kalau memang itu adalah kebaikan. Selanjutnya, punten, dengan masalah dana yang terjadi, diberikan. Ya kalau lihat daripada pendanaannya seperti itu ya. Lalu diberikannya ke sana, cukup sumpang siur perjalanan ini semuanya, perjalanan ini simpang siur semuanya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tolong diredamnya dengan menyebutkan jangan dulu menukil perkataan ini, takut keliru. Tahan dulu daripada nanti ikut menyebarkan gimana, takut salah. Tapi kalau untuk pribadi, tidak untuk nyemplungkan dananya ke sana karena ketakutan, itu silahkan saja. Siapa tahu ini merupakan syubhatnya. Syubhat itu apa? Yang abu-abunya. Iya. Tapi kalau yang sudah, jangan nyesel. Yang namanya juga sudah, punten, melihat aurat perempuan pertama kali haram apa tidak? Tapi kalau dipelototin lagi, itu haram. Bagi yang sudah, ya rizki. Kenapa? Sudah tahu filmnya. Bisa dipahami ya? Tapi kalau misalnya syubhat, lalu saya ini syubhat nih, saya enggak, ya sudah, jangan. Kenapa? Kenapa bisa melunggi diri sendiri? Bisa dipahami ya? Jadi dengan menyebutkan, kalau yang sudah nyesel nggak usah nyesel. Kenapa? Sudah kok. Coba kalau saya misalnya ada ibu begitu berdiri misalnya, atau siapa gitu ya, ada jalan di sini tiba-tiba, saya pernah ada misalnya kan santri di Tasik itu kalau di Singaparna tuh pakai apa? Sarung. Jadi sarungan gitu ya. Kalau misalnya santri itu atau ibu tuh berdiri ternyata melorot gitu, terus banyak laki-laki melihatnya, dosa nggak laki-laki yang melihatnya? Tidak. Kenapa? Karena nadratul ula, pandangan pertama itu tidak dosa. Makanya karena ketidaktahuan, ya sudah, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah tahu misalnya, saya yakin ini bukan kok hasil renungan, bismillah. Tapi kalau mengatakan, saya syubhat sih, kenapa? Saya syubhat, saya nggak mau ya sudah, bismillah. Berarti untuk ditahannya. Tapi punten, kan tadi inna sa'yakum lasyatta. Semua orang berbeda-beda. Tapi yang jelas dengan menyebutkan, saya sampaikan di tempat yang sangat mulia ini, di majelis ini, tolong istilahnya tidak menyebarkan dulu karena tidak tahu sebenarnya seperti apa, ya, niatnya bagaimana. Karena usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ada sahabat kami pun jualan, ya, jualan makanan, jualan apa, punya itu tuh dimodali sama mereka. Ternyata setelah tahu, dia akhirnya menutup usahanya. Karena setelah tahu dikasih modal oleh tersebut. Nah, dia nanya, boleh nggak saya nutup modal ini? Saya katakan, istafti qalbak. Nuranimu seperti apa? Mengizinkan apa tidak? Kalau tidak, ya sudah jangan. Kalau maju, ya sudah silahkan. Itu yang bertanggung jawab diri sendiri. Inna sa'yakum lasyatta. Tapi kalau saya menyampaikan kepada Bunda yang sudah nonton, tidak perlu menyesal, sudah selesai. Iya. Yang belum menonton nggak usah ragu-ragu, nonton jangan ragu begitu. Hanya tinggal pilih dengan menyatakan saya syubhat. Kenapa? Kalau lihat sih benar itu dari sana, saya enggak. Siapa tahu dengan menahan ini saya bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa, iya. Dan kita istilahnya nggak nonton juga nggak apa-apa kok, gitu ya. Subhanallah, masih banyak yang lainnya seperti Maijah mau naik haji gitu, ya seperti nggak naik haji, udah naik haji tuh tukang bubur mau naik haji, subhanallah, apalagi semuanya. Jadi saya ya bercanda, tapi yang jelas dengan menyebutkan Bunda yang sudah nonton tidak perlu menyesal, yang belum nonton tidak usah ragu-ragu, bingung, lihat kalau seandainya merasa itu ya lepas, tapi kalau misalnya jalan, bismillah. Jadi seperti itu. Kenapa? Oh gitu ya, saya nggak tahu itu, iya. Iya, nah, sampai lagi sekarang ada lagi masalah yang umroh katanya umroh berulang-ulang, haji berulang-ulang, katanya penyebab apa? Oh berarti belum sampai, Kamis depan nanti tanyakan. Lihat pendapat itu. Ada ulama itu sebetulnya benar perkataannya, namun
cara menyampaikannya saja. Jadi dia mengatakan yang berumroh dan haji berulang-ulang itu adalah penyembah berhala gitu ya. Nanti itu dahsyat sekali judulnya, tapi niatnya sangat baik sebenarnya. Iya, tapi mungkin perkataan. Sekali lagi saya sampaikan, punten, saya ulangi lagi supaya sudah yang nonton tidak merasa bersalah. Tidak bersalah yang nonton, sekali lagi saya katakan tidak bersalah. Iya, karena memang waktu itu ya kita juga tahu dan belum menonton. Mungkin filmnya yang belum nonton juga nggak usah ragu untuk bingung segala macamnya. Tadi saya sampaikan istafti qalbak, kalau memang itu adalah merupakan sesuatu yang tidak baik buat ke belakangnya nggak perlu, tapi kalau memang baik bismillah saja, seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk mencari yang lebih berkah pastinya adalah majelis taklim. Gimana? Mending nonton Fast and Furious apa nonton begituan? Fast and Furious yang mana sih? Mendingan majelis taklim pilihannya. Iya. Jadi kita hanya mengatakan kepada bunda semuanya, punten. Ini adalah sesuatu hal yang boleh dibilang ada yang baik, lebih baik, tapi yang baiknya sedikit diributin, kayak gitu tuh. Iya. Udah jelas majelis taklim itu paling baik. Ya, tapi kenapa yang majelis taklimnya tidak diributin gitu? Sampai ini terus segala macam, seolah-olah majelis taklim tuh kalau itu adalah segala-galanya akan berikan pepatah dan nasihat. Bisa dipahami nggak ya gitu ya? Iya. Padahal ada yang lebih nasihat lagi lebih baik, apa? Perjalanan Rasulullah, perjalanan sahabat yang itu benar kenyataannya. Film apapun tetap aja ada rekayasa, walau bagaimanapun film itu tetap ada rekayasa. Iya, ada rekayasanya. Gimana? Kurang dengar? Iya. Iya, betul. Ketika dengan menyebutkan daripada nanti nggak dapat apa-apa saya ke majelis taklim aja, itu adalah bukan merupakan pilihan, tapi dia telah melakukan kewajiban. Sesuatu yang jadikan kewajiban bukan pilihan, tapi kewajiban. Jadi ketika mengatakan saya daripada nggak apa-apain, saya mau ke majelis taklim saja, dia telah melakukan kewajibannya dia sebagai mukmin untuk ke majelis taklim. Lihat, kalau pilihan itu tidak boleh bentrok dengan kewajiban. Jadi kalau bunda lagi kosong datang ke majelis taklim, pahala. Kenapa? Melakukan kewajiban. Jangan sampai kecuali pilihan. Nih saya ada majelis taklim 3 nih hari ini. Majelis taklim yang mana? Itu pilihan antara wajib dan wajib dan wajib. Iya. Tapi kalau antara yang wajib dengan yang sunnah, tidak pilihan, wajib. Iya. Sekarang di rumah nggak ada ngapa-ngapain, terus di sana ada pengajian. Pilih di rumah apa pilih majelis taklim? Itu bukan pilihan. Tapi apa? Saya wajibnya ke sana, datang ke sana. Seperti itu. Kalau pilihan itu lebih kepada memilih dengan satu derajat yang sama. Misalnya makan jengkol apa pete ya, itu pilihan. Iya, seperti itu. Iya, itu saya naik mobil apa naik motor ya, pilihan. Itu pilihan. Iya, saya beli baju apa beli kerudung ya, itu pilihan. Iya. Tapi kalau seandainya antara yang wajib tidak pilihan. Misalnya gini, kadang-kadang saya suka ditanya itu sama beberapa wartawan bilang, kenapa Habib Maki memilih jalan dakwah? Saya selalu katakan, dakwah bukan pilihan tapi kewajiban. Dakwah bukan pilihan, itu adalah kewajiban. Ibu tanya, kenapa ibu sholat duhur, memilih sholat duhur daripada belanja? Ibu bilang, sholat duhur bukan pilihan tapi kewajiban. Seperti itu. Iya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apa itu? Oh ya, sebentar ada pengumuman. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang saya sampaikan. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Lakum minni al-hubbu wad du'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.